Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to this channel. Today we will discuss about kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, manusia selalu membutuhkan yang namanya makanan, ya. Apabila kita tidak memenuhi kebutuhan makanan kita, maka ada suatu hal yang akan terjadi pada manusia seperti kelaparan dan lain sebagainya. Ataupun juga dengan minum, ya. Itu juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana macam-macam kebutuhan. Ada banyak macam-macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama, ada macam-macam kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Jadi ada beberapa tingkatan, ya, kebutuhan yang ada di Indonesia, yang ada pada manusia, yaitu yang pertama ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang saya contohkan tadi, bahwa kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup, ya. Contohnya adalah makan, minum, ya. Jadi kebutuhan ini harus dipenuhi karena manusia perlu bersosialisasi dengan sesama, dan apabila tidak dipenuhi maka akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Itulah kebutuhan primer, ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Jadi kebutuhan ini yang dipenuhi setelah kebutuhan primer atau yang disebut dengan kebutuhan pokok. Yang makanan sudah ada, kan, minuman juga sudah ada. Jadi kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan. Jadi tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu, ya, kelangsungan hidup. Contohnya adalah misalnya perabot rumah, lemari, kan, meja, kursi, radio, dan lain sebagainya. Itulah kebutuhan tambahan, ya. Merupakan kebutuhan dari penunjang dari kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier, ya. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan barang-barang mewah. Artinya semua kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder atau tambahan yang memang dibutuhkan oleh manusia, dan apabila mereka memiliki ekonomi yang lebih, tentu mereka juga menginginkan kebutuhan yang lebih mewah atau yang disebut dengan barang mewah. Di kebutuhan tersier ini juga disebut dengan kebutuhan barang mewah. Kebutuhan barang mewah ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi, ya. Jadi kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan, ya, dari masing-masing orang. Jadi itu, ya. Contohnya mobil mewah, kan. Kemudian misalnya sepeda motor yang bagus. Itulah contoh dari kebutuhan tersier. Baik, yang kedua itu ada kebutuhan, macam-macam kebutuhan menurut sifatnya, ya. Yang pertama itu ada kebutuhan jasmani, ya. Jadi kebutuhan ini adalah yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani, ya. Contohnya apa? Makan, obat, ya. Jika ada antum yang merasa sakit, tentu antum akan mengobatnya, ya. Membeli obat dan makan obat. Itu contohnya dari kebutuhan jasmani. Olahraga misalnya, ya, itulah kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua ada kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan ini dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya kita ingin beragama, ya. Kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, kan. Kita berjalan, kemudian nonton TV, pendidikan, agama, itu adalah contoh kebutuhan rohani, ya. Itu kita membutuhkan, ya. Seperti kita ke sekolah, itu adalah merupakan kita mencari kebutuhan rohani yang dirasakan penting akannya ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya, ya. Ada kebutuhan sekarang yang mendesak, ya. Kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan, ya. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan, jadi dengan segera akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidup.
Nah, jadi itu contohnya makan itu juga termasuk kebutuhan yang mendesak ya. Kebutuhan yang sekarang walaupun juga termasuk kepada kebutuhan pokok ya. Jadi itu. Kemudian kebutuhan yang masa akan datang. Bagaimana kebutuhan masa akan datang? Itu adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan atau ditunda pada masa yang akan datang ya. Contohnya saat ini kita bekerja, Ustadz bekerja di SMP itu ya, amanah tidak lupa menyisihkan uang untuk menabung ya, menabung untuk membeli barang yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Itu contohnya ya. Kemudian yang keempat ada macam kebutuhan menurut subjeknya ya. Kebutuhan individual contohnya adalah berhubungan langsung dengan perorangan ya. Apa contohnya? Kebutuhan ini seperti makan, minum, mobil, sepatu dan kacamata. Itulah kebutuhan pribadi ya atau individual. Kemudian apabila disebut dengan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan pemenuhan yang juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya apa? Jalan, jembatan, sekolah, pasar dan lapangan. Itulah kebutuhan kelompok ya. Jadi itu adalah bagaimana macam-macam dari kebutuhan ya. Pembagian dari macam-macam kebutuhan. Ada kebutuhan menurut tingkatannya atau intensitasnya, kedua menurut sifat, ketiga menurut waktunya, waktu penggunaannya, kemudian menurut subjeknya. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana kebutuhan itu manusia itu sangat berbeda-beda ya. Jadi perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama jenis kelamin. Nah, jadi berbeda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu juga berbeda kebutuhannya. Kemudian juga ada yang kedua ada tingkat pendidikan ya. Dengan makin meningginya tingkat pendidikan maka kebutuhannya akan semakin meningkat ya. Jadi berpengaruh pada kebutuhannya. Contoh kebutuhan anak SD tentu akan berbeda dengan anak SMP ya. Kemudian yang ketiga ada lingkungan tempat tinggal. Jadi sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang yang hidup di daerah pegunungan ya contohnya akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah atau di lautan ya atau di pantai ya. Itu berbeda kebutuhannya. Kalau di pegunungan tentu mereka memakai jaket ya karena dingin. Kalau di pantai itu mereka tidak suka pakai jaket karena cuacanya sangat panas ya. Itu contohnya. Kemudian yang keempat ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ini menyebabkan penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Jadi muncul produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. Nah, ini faktor pendorongnya ya. Jadi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan sehingga ada produk baru sehingga kita merasakan membutuhkan itu. Contohnya HP kan. Kalau dulu anak SMP tidak ada yang pegang HP, bahkan mereka tidak kenal HP. Jadi sekarang sudah hampir semua anak SMP memakai HP. Kenapa? Karena adanya kemajuan teknologi ini ya, sehingga mereka merasakan kebutuhan akan HP. Kemudian yang kelima ada tingkat pendapatan. Jadi semakin meningkat pendapatan seseorang tersebut, maka semakin meningkat kebutuhan yang dirasakan perlu untuk dimilikinya. Kemudian yang keenam ada status sosial. Jadi semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan ya. Jadi dengan adanya mereka memiliki status sosial yang tinggi, tentu mereka memiliki rasa membutuhkan sesuatu hal yang barang-barang yang lebih dari masyarakat yang lain. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah perbedaan selera. Jadi perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan ya. Jadi ada yang merasa itu sangat bagus, barang itu sangat bagus, tetapi ada satu orang lagi tidak suka dengan barang tersebut karena mereka berbeda selera. Oke. Untuk selanjutnya kita melihat bagaimana alat pemuas kebutuhan ya. Alat pemenuhan kebutuhan ini sangat terbatas. Tapi mari kita lihat beberapa alat pemuas kebutuhan dengan pembagiannya. Yang pertama ada alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Yang pertama itu adalah barang ekonomis ya. Apa itu barang ekonomis? Adalah barang semua yang keberadaannya terbatas sehingga untuk mendapatkannya perlu pengorbanan baik material maupun fisik ya.
Apa contohnya? Itu adalah makan, minum. Itulah barang ekonomis ya. Itu barang yang perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua atau yang B itu barang bebas. Apa itu barang bebas? Barang yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya apa? Matahari, udara, dan air. Itu adalah barang bebas ya. Jadi kita semua bisa menghirup udara dimanapun dan kapanpun, tidak perlu pengorbanan karena memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian matahari juga tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Untuk selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain ya. Jadi ini sangat bersangkutan dengan barang lain. Jadi yang pertama itu ada barang substitusi ya. Barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain ya. Ya, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, nasi bisa diganti dengan singkong, misalnya ubi ya. Dengan gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Itu adalah barang substitusi ya. Jadi barang tersebut bisa digantikan dengan barang yang lain. Kemudian ada juga barang komplementer ya. Jadi barang ini penggunanya dapat saling melengkapi satu sama lain ya. Contohnya apa? Motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin ya. Kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Itu adalah barang komplementer. Jadi barang tersebut bisa digunakan ketika ada barang yang lain untuk penunjang dari barang tersebut. Itulah contohnya. Kemudian yang ketiga, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama itu ada barang produksi ya. Contohnya apa? Barang produksi itu juga disebut dengan barang modal ya. Karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Contohnya apa? Mesin, gedung, lahan. Jadi mereka bisa menggunakan ini dengan setelah memproduksi suatu barang ya. Mesin dia akan memproduksi sepatu misalnya. Jadi dengan jadinya sepatu maka dia akan memenuhi kebutuhan dari penggunaannya. Kemudian yang kedua barang konsumsi. Jadi barang konsumsi inilah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, contohnya apa? Buku tulis, ya, kemudian pena itu adalah barang langsung. Kemudian yang terakhir itu ada barang atau alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ya, yang pertama itu adalah barang mentah. Ya. Ini barang yang belum jadi. Ya, contohnya apa? Padi misalnya belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah. Jadi setelah menjadi beras maka dia akan bisa menjadi barang untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada juga barang setengah jadi ya. Contohnya apa? Barang ini seperti benam ya. Sebelum menjadi baju barang tersebut merupakan benam ya. Sehingga belum bisa digunakan. Kemudian ada juga tepung ya untuk membuat kue. Ya itu juga. Kemudian yang ketiga ada barang jadi ya. Jadi barang ini adalah barang alat atau alat pemenuhan kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya apa? Nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Itulah contoh dari alat-alat tulis barang jadi. Selanjutnya kita melihat bagaimana tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya. Apa itu tindakan ekonomi? Jadi segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Jadi kalau antum bergerak untuk memenuhi kebutuhannya itu disebut dengan tindakan ekonomi ya. Antum pergi misalnya berbelanja, beli makanan atau makan nasi goreng, itulah kegiatan tindakan ekonomi ya, karena antum memenuhi kebutuhan antum. Jadi itu. Kemudian yang kedua ada yang dimaksud yang disebut dengan motif ekonomi. Apa motif ekonomi? Ya. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya. Contohnya, antum sedang lapar ini, tentu antum akan berbelanja ke kantin. Itulah motif antum. Motif antum untuk berbelanja apa? Karena lapar. Ya, jadi itu. Kemudian dalam motif ekonomi ini ada 4 macam ya, motif ekonomi. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan yang Ustaz sampaikan tadi ya. Karena lapar, makanya antum pergi ke kantin untuk makan nasi goreng. Itu contohnya. Kemudian ada motif berbuat sosial ya. Jadi karena selain dari ingin memenuhi kebutuhan, manusia juga punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Contoh, seseorang misalnya contoh siswa SMPIT
berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak dipakai, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Jadi motif ini adalah sekedar ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Makanya antum berkeinginan untuk melakukan tindakan ekonomi, ya. Contohnya apa? Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Misalnya belajar dengan rajin, antum rajin belajar untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapatkan penghargaan pada saat pembagian lapor. Itu contohnya, ya. Contohnya di sekolah, antum rajin belajar, kemudian motif antum rajin belajar itu apa? Karena ingin mendapatkan prestasi yang luar biasa di sekolah. Itu contoh motif ekonomi yang ketiga. Kemudian yang keempat ada motif untuk memperoleh kekuasaan. Jadi manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah motif untuk memperoleh kekuasaan, ya. Jadi manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh sehingga terus melakukan kegiatan yang mengembangkan usahanya, ya. Jadi itulah 4 macam motif ekonomi yang kita bahas hari ini. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Kemudian ada juga prinsip ekonomi itu pengorbanan yang dikeluarkan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi pengorbanan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga ada berusaha dengan alat yang tersedia untuk hasil yang maksimal. Itulah prinsip ekonomi. Semoga antum bisa memahaminya. Usah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.